Dasarnya begini, kalau tadi lebih banyak bicara hak, ya. Keluarga itu adalah komitmen antara suami dan istri. Dan komitmen ini melahirkan hak dan kewajiban sekaligus. Hak istri jadi kewajiban suami. Hak suami menjadi kewajiban istri. Bahwa di antaranya ada hal-hal yang bisa didiskusikan seperti tadi ya. Kalau yang saya bayang, menurut Mas Indra, ya? Hak dan kewajiban suami dan istri seperti apa yang harus diatur oleh negara? Yang dianggap penting untuk tadi membuat keluarga itu lebih kuat, supaya bangsa jadi kuat. Seperti apa diatur oleh negaranya? Kalau nyambung dengan tadi terkait dengan undang-undang perkawinan, saya lupa lagi apakah sudah tercantum di situ atau tidak. Kalau sudah ada berarti sudah tercantum. Kalau sudah tercantum, fokus aja berarti di situ. Cuma begini, bahwa tadi hak dan kewajiban memang ada hal-hal yang terkait dengan kesepakatan dan bisa gonta-ganti. Kalaupun tadi mengatur, ya, kalau yang saya pahami memanage. Manajer lah begitu kira-kira. Tapi ketika masuk ranah hukum nggak bisa, Pak. Karena ketika masuk ranah hukum, sekali lagi begitu menjadi norma hukum, maka dengan demikian akan ada konsekuensinya. Kalau tidak dilakukan. Betul. Karena begini, betul. Apakah semua undang-undang atau pasal ayat dalam undang-undang harus berkonsekuensi sanksi? Tahu saya tidak. Tidak harus berkonsekuensi. Saya pernah ngobrol dengan yang dari hukum itu, tidak semua ayat atau pasal itu kalau tidak dilaksanakan harus melahirkan sanksi. Itu bisa berupa anjuran atau dorongan atas hal yang sifatnya ideal atau normatif tadi. Pada kenyataannya akan ada selalu stigmatisasi yang buruk pada perempuan yang tidak sesuai. Jadi sebetulnya pembakuan peran gender perempuan dan laki-laki di tahun 1974 dalam Undang-Undang Perkawinan itu yang kemudian disebut dengan ideologi ibuisme yang membuat perempuan baik-baik memang harus perempuan yang di rumah. Perempuan yang pada saat 21 April itu memakai kebaya, memakai konde, bukan perempuan yang menjadi anggota DPR, bukan perempuan yang menjadi dokter objin, bukan perempuan yang menjadi profesor. Karena kemudian sudah ada definisi ideal oleh negara di luar ideal. Karena saya paham, ya. Kalau yang saya tahu, kan ada misalkan undang-undang tentang cuti bagi yang melahirkan, bahkan 6 bulan ya Bu ya? 6 bulan. Itu bagus. Kan nggak mungkin, kalau ada ayat itu, artinya prinsip dari yang tadi itu bukan domestifikasi. Artinya undang-undang terkait dengan keluarga ini menyeimbangkan antara peran-peran domestik dengan peran-peran publiknya. Ini perlu difahami bahwa setiap kita punya peran-peran di dalam rumah, dan kita juga punya peran-peran publik. Dan ini baik suami ataupun perempuan. Yang terkait dengan cuti itu nggak mungkin ada kalau wanita hanya ditarik semua di rumah tangga. Nggak boleh kerja berarti. Dalam hal legal drafting justru menjadi membingungkan, Pak. Dari segi legal drafting justru jadi membingungkan. Karena ketika kita melakukan legal drafting, itu harus sangat spesifik dari tujuan kita membuat ini. Jadi makanya itu yang juga kemudian saya pikir juga masyarakat mengkritik. Ide itu sangat baik, 6 bulan. Karena saat ini di Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya 3 bulan. Dan di Omnibus Law itu rencananya akan berubah lagi. Tetapi penempatannya itu menjadi keliru. Kalau kita menempatkan, dia bukan stakeholder dari keluarga. Perusahaan misalnya. Jadi it should be harusnya ini kita apresiasi, tapi ini harusnya ada dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, di mana negara mendorong equality atau persamaan antara pekerja pria dan pekerja perempuan. Saya sedikit menambahkan mungkin, saya ingin menambahkan bahwa saya kadang diskusi dengan baik teman-teman yang bekerja di perusahaan ataupun dalam konteks psikologi pendidikan ya, di pendidikan ada banyak problem-problem baik di pekerjaan, di pendidikan, yang sebenarnya akarnya di keluarga. Sehingga pembangunan ketahanan keluarga ini justru menunjang produktivitas di tempat kerja, menunjang optimalisasi proses belajar mengajar, sehingga ketahanan keluarga ini menjadi sesuatu yang penting.